Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mereview salah satu light novel dari serial Naruto, yaitu ada Naruto Tale of the Utterly Godly Shinobi. Nah, kira-kira gimana sih cerita dari light novel yang satu ini? Kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, ini dia light novelnya, dan untuk cover bagian depannya seperti ini, ada judul Naruto Tale of the Utterly Godly Shinobi. Ini karya Masashi Kishimoto dan Akira Higashiyama Sensei. Dan di sini ada Jiraiya, ini kayak line art gitu ya teman-teman. Oke, untuk spine-nya seperti ini, ada judulnya saja, nggak ada gambar. Dan untuk bagian belakang seperti ini, ada sinopsis seperti biasa. Apakah arti ninja? Naruto Musasabi, seorang ninja desa Shuku, percaya bahwa ninja adalah orang yang bisa bertahan. Saat tersiar kabar bahwa sebuah kinjutsu mematikan bernama Gukoizan telah disempurnakan dan menghancurkan sebuah desa, salah satu rekannya, Renge, dikabarkan telah kabur dari suku dan terlibat dalam kinjutsu itu. Bersama dengan seorang rekan lainnya, Suyu, Naruto pergi dalam misi mengejar Renge dan membawanya kembali ke desa. Akankah sang ninja penuh keberanian itu bisa mempertahankan kepercayaannya sampai akhir di tengah kemelut yang dihadapinya? Nah, itu dia sinopsisnya yang lumayan seru ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri ini 74.000 di Pulau Jawa, tapi seperti biasa untuk harga lebih murah, kalian bisa cek link toko di deskripsi ya, karena ini masih banyak yang jual, belum yang langka gitu. Nah, untuk covernya sendiri dia pakai yang doff ya teman-teman. Dan ada UV spot di bagian gambar muka Jiraiya dan tulisan ini ya, itu mengkilap. Untuk spine-nya sama, juga ada UV spot. Sedangkan bagian belakang dia full doff ya teman-teman, gak ada yang mengkilap gitu. Nah, untuk novel Naruto Tale of the Utterly Godly Shinobi ini merupakan novel original ya teman-teman. Itu berarti bukan cerita yang diambil dari movie, anime, ataupun manga ya, tapi cerita original karangan Akira Higashiyama dan Masashi Kishimoto ya. Ini belum ada di animenya ataupun di manganya. Oke, itu dia untuk masalah cover. Kita lanjut ke bagian isinya. Oke, untuk novel sendiri dia bacanya dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri kayak komik. Dan di halaman pertama kita langsung disambut dengan tanda tangan dari Jiraiya Sensei. Ini teman-teman ya, yang unik banget, lucu banget, kayak gambar mukanya gitu ya. Oke, untuk halaman selanjutnya ini ada halaman berwarna yang berisi gambar Jiraiya, Minato, dan Kushina. Nah, kenapa ada gambar mereka di sini? Nanti jawabannya ada di terakhir ya. Jadi kalian harus nonton sampai selesai. Sini ada judul bahasa Indonesianya, yaitu Kisah Sang Ninja yang Sangat Gagah Berani. Oke. Untuk tanggal terbitnya sendiri di Jepang itu tahun 2010 maksudnya, dengan judul Naruto Dokonjo Ninden, sedangkan di Indonesia terbit tahun 2020 ya, dengan judul Naruto Tale of the Utterly Godly Shinobi. Ini aku belinya tahun itu juga 2020, jadi ini sudah agak kotor ya teman-teman, bercak-bercak kuning gitu. Dan di sini kita juga dapat pembatas buku alias bookmark seperti di sampulnya ya teman-teman. Ini keren banget. Oke, daftar isinya ini ada prolog, bab 1, 2, 3, 4, 5, dan epilog dengan total halaman 255 halaman. Untuk penokohan seperti ini, kalian bisa di pause ya teman-teman kalau mau baca. Oke. Selanjutnya di sini ada peta desa yang di cerita sekarang ini, yaitu ada Kotsu, Gunung Hyaki, Ton, Kon, dan juga Shuku. Nah, untuk ceritanya sendiri sebagai berikut. Kisah berawal dari sebuah desa bernama Ton yang tiba-tiba saja lenyap. Anehnya, di lokasi tempat desa Ton tadinya berada, berdiri sebuah gunung yang bernama Gunung Hyaki. Sebuah gunung yang awalnya terletak 40 km di sebelah timur desa Ton. Diduga berpindahnya gunung tersebut disebabkan oleh sebuah kinjutsu atau jutsu terlarang dari masa lalu yang kini telah disempurnakan oleh seseorang. Yang diketahui kinjutsu tersebut bernama Gukoizan. Mendengar keanehan yang menimpa desa sekutu tersebut, Kokage Mahiru, sang pemimpin desa Shuku, mengumpulkan para jonin desanya, termasuk Naruto Musasabi dan Suyu, untuk membahas hal tersebut. Tetapi di tengah pembahasan, tiba-tiba seorang Anbu memberikan pesan mengejutkan kepada Kokage Mahiru, di mana Renge, salah satu rekan tim Naruto dan Suyu, dikabarkan kabur dari desa.
Hal itulah yang kemudian membuat Hokage memberikan tugas lain kepada Naruto dan Tsuyu, yaitu melenyapkan Renge sebagai seorang Nukenin yang tentu saja sangat mengguncang hati Naruto dan juga Tsuyu. Untuk menjalankan misi tersebut, Hokage pun mengutus Nikaku Onikama, seorang shinobi yang dijuluki si pembantai yang merupakan iblis pembunuh yang bahkan menebas banyak rekan shinobinya sendiri di masa Perang Besar Dunia Ninja pertama untuk membantu tim Naruto. Waktu pun berjalan, Naruto, Tsuyu, dan Nikaku mulai melaksanakan misi tersebut. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh seorang kunoichi dan sempat terjadi pertarungan singkat sampai akhirnya mereka mampu menangkap kunoichi tersebut. Setelah diinterogasi, ternyata kunoichi tersebut menyerang mereka karena mengira Naruto dan Tsuyu adalah rekan seseorang berambut panjang yang terlibat dalam hilangnya desa Ton. Mendengar hal tersebut, Naruto pun yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Renge yang telah meninggalkan desa secara diam-diam. Benarkah Renge ikut terlibat dalam kasus hilangnya desa Ton? Kira-kira bagaimanakah wujud dari Kinjutsu Gukoizan yang bisa melenyapkan sebuah desa dalam sekejap, dan mampukah mereka menghentikan Kinjutsu tersebut sebelum menelan banyak korban jiwa lagi? Itulah misteri yang harus kalian cari tahu sendiri di novel ini. Di cerita Naruto sendiri dikisahkan bahwa novel ini merupakan novel yang pertama kali ditulis oleh Jiraiya Sensei sebelum beliau menulis novel Icha-Icha Paradise ya teman-teman. Tapi sayangnya novel ini kurang laku, penjualannya kurang bagus. Tapi walaupun kurang laku, justru novel inilah yang menginspirasi Minato dan Kushina untuk memberikan nama Naruto kepada anaknya. Karena di sini Naruto digambarkan sebagai shinobi yang gagah berani ya teman-teman. Itulah kenapa di sini ada gambar Jiraiya, Minato, dan Kushina. Nah, itu dia jawabannya ya, teman-teman. Karena novel ini tuh yang menginspirasi mereka memberikan nama Naruto kepada anaknya. Nah, ada satu hal lagi yang mau aku luruskan terkait novel ini ya, teman-teman. Karena di luar sana, terutama di Facebook, banyak banget orang ataupun fanspage yang menulis artikel tentang novel ini, tapi dengan informasi yang kurang benar ya. Di mana mereka menyebutkan bahwa di novel ini juga dikisahkan tentang Orochimaru waktu kecil ya, di mana orang tuanya dibunuh oleh Tobirama dan hal itulah yang menyebabkan Orochimaru berubah menjadi jahat. Nah itu aku bingung mereka dapat cerita dari mana. Aku yakin mereka nggak baca novel ini dan cuma copy paste dan share-share aja sembarangan gitu ya teman-teman. Karena kalau mereka baca novel ini mereka nggak bakal bilang begitu. Karena di novel ini nggak ada sama sekali mengisahkan ataupun menyebut-nyebut nama Orochimaru, orang tuanya, bahkan Tobirama pun nggak ada disebut-sebut di sini ya teman-teman. Karena di novel ini tuh merupakan cerita fiksi karangan Jiraiya Sensei. Walaupun kisahnya itu mirip dengan Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru, tapi bukan ya teman-teman, ini cuma karya fiksinya Jiraiya. Jadi semua cerita dan karakter-karakter yang ada di novel ini tuh hanya fiksi belaka. Jadi kalau kalian nanti menemukan artikel seperti itu di luar sana, tolong diluruskan ya teman-teman. Karena sudah aku jelaskan di sini. Oke, sepertinya hanya itu saja yang harus dibahas di novel kali ini. Oke lah, itu dia review dari novel Naruto Tale of the Utterly Katsu Shinobi. Ini ceritanya bagus banget, seru banget. Kalau kalian belum punya, silahkan beli dan baca ya. Ini wajib banget kalian punya dan kalian baca. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.